kehalalan produk di Indonesia itu tidak hanya terkait masalah logo atau label halal saja, tetapi juga terkait tentang perlindungan, kemanfaatan, dan juga kepastian kepada para konsumen. Sementara di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakat di Indonesia tentunya adalah Muslim begitu ya, sehingga kehalalan terkait jaminan produk ini adalah menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, maka hadirnya ilmu pengetahuan ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa mendapatkan sebuah metode analisa yang tepat dan akurat yang bisa kita gunakan untuk memastikan terkait kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Profesor Dr. Apoteker Nina Salamah, MSc, lahir di Bogor pada 23 Maret 1978. Perjalanan akademik dimulai dan dituntaskan di Universitas Gadjah Mada. Gelar sarjana diperoleh pada tahun 2001, disusul gelar profesi apoteker pada tahun 2002. Sempat bekerja di apotek dan mendampingi praktikum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, menjadi titik awal yang menumbuhkan minat terhadap dunia akademik dan pengajaran. Pada tahun 2007, Prof. Nina melanjutkan pendidikan magister di kampus yang sama pada bidang penemuan obat dan kimia analisis. Pada saat memulai karir sebagai dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2009, Prof. Nina semakin yakin untuk terus menekuni dunia pendidikan tinggi, pengajaran, dan pengembangan keilmuan. Ketertarikannya terhadap analisis kehalalan produk bermula dari lingkungan akademik di Fakultas Farmasi yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan analisis kehalalan produk, yang juga didukung oleh keberadaan Halal Center UAD. Hal ini semakin menguatkan dirinya untuk bersiap melanjutkan studi doktoral pada tahun 2017 dengan mengembangkan kajian keilmuan aplikasi metode LC-MS-MS, Liquid Chromatography, Tandem Mass Spectrometry, dan RT-PCR untuk analisis gelatin dan daging babi dalam produk. Meskipun mayoritas penduduk muslim gitu ya, tetapi ternyata kalau kita lihat di pasaran banyak sekali produk-produk tidak hanya makanan minuman ya, tetapi juga ada kosmetika dan juga obat yang belum bersertifikat halal. Nah, ini kan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman gitu ya untuk menggunakan atau mengkonsumsinya. Nah, kalau misalnya produk tersebut masih berupa bahan baku, misalnya daging, untuk kemudian kita bisa membedakan apakah dia daging halal ataupun haram mungkin lebih mudah gitu ya, bisa dilihat dari warna, serat, bau dan sebagainya. Tapi begitu dia menjadi produk, katakanlah lipstik misalnya, kosmetika gitu ya, itu kan akan susah. Apakah kosmetika lipstik ini memiliki bahan baku yang ada kontaminan babinya atau tidak gitu ya, apakah kemudian halal semua atau tidak, itu kan susah ya untuk kita bisa peroleh kalau dia sudah dalam bentuk produk. Maka kemudian kita harus menemukan dengan menggunakan metode yang tepat. Nah, ini kebetulan penelitian saya adalah bagaimana mendapatkan metode yang akurat untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminan babi di dalam produk-produk yang ada di pasaran tersebut, mulai dari makanan, minuman, obat maupun kosmetika. Baginya, analisis herbal dan autentikasi halal bukan hanya sekedar pengembangan keilmuan, tetapi sebagai upaya untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Bagi Prof. Nina, penelitian bukan sekedar aktivitas di laboratorium. Melalui berbagai karya akademik yang terus terproduksi, mengembangkan pendekatan ilmiah dengan metode analisis yang mampu memastikan keaslian bahan herbal sekaligus menjamin kehalalan produk yang digunakan masyarakat. Kontribusi ibu dari 5 anak ini tidak hanya hadir melalui karya akademik, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam berbagai lembaga yang bergerak di bidang halal. Sejak tahun 2017, Prof. Nina aktif di Halal Center UAD sebagai peneliti sekaligus narasumber dalam berbagai pelatihan halal. Mengemban amanah sebagai Ketua Lembaga Pengkajian, Pengawasan, dan Pendampingan Proses Produk Halal LP4H PWM DIY
dan auditor halal di LPH KT Muhammadiyah, hingga turut berperan dalam pengkajian, pengawasan, dan pendampingan proses produk halal, sehingga keilmuan yang dikembangkan di kampus dapat terimplementasi secara nyata di masyarakat. Dibesarkan dalam keluarga sederhana di kota Solo, sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ayah Kodrat Muhtadi dan ibu Siti Hidayati menanamkan nilai kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab sejak dini. Peran sebagai anak pertama juga membentuk karakter kepemimpinan dan keteladanan bagi adik-adiknya. Nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan sejak kecil itulah yang kemudian menjadi fondasi dalam menjalani pendidikan, pekerjaan, dan perjalanan hidupnya hingga saat ini. Saya sadar saya anak sulung dari 3 bersaudara. Saya sejak SMP itu ngelesi. Udah mulai ngelesi dari SMP. Saya ngelesi anak SD. SMA saya ngelesi anak SD dan SMP begitu ya. Kemudian alhamdulillah pada saat SMA bapak saya itu bilang, kayaknya kamu harus masuk negeri. Karena kalau misalnya kamu nggak masuk di perguruan tinggi negeri, bapak nggak bisa sekolahkan. Keluarga menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan motivasi dalam setiap langkah yang dijalani. Suami, Tres Sentieka, selalu hadir memberikan dukungan utama dengan penuh pengertian, termasuk memberikan ruang dan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai dosen, serta menekuni proses pengembangan karir akademik. Anak-anak yang senantiasa tulus memahami bahwa sebagian waktu sang ibu banyak tercurah untuk tugas-tugas akademik. Komitmen yang dipegang teguh sejak awal, yakni ketekunan, kesabaran, dan semangat untuk terus belajar serta berkembang hingga akhirnya puncak karir tertinggi sebagai dosen telah diraih. Dan pada hari ini, Profesor Dr. Apoteker Nina Salamah, MSc, dikukuhkan sebagai guru besar dengan kepakaran analisis herbal dan autentikasi halal.